Pesan terakhir dan isyarat minta tolong. Bintang Balkis Maulana, seorang santri berusia 14 tahun. Bintang adalah seorang anak yang penuh harapan dan juga impian. Tetapi ia harus wafat dalam sebuah peristiwa yang mencengangkan dan menyedihkan. Cepat sini, aku takut ma. Ma tolong, sini cepat jemput. Jeritnya dalam sebuah pesan WA. Selain itu, dalam pesan chat kepada keluarga, Bintang pun pernah mengaku ketakutan. Namun dia tak menjelaskan apa yang membuatnya takut. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita masuk dulu ke intronya. Kehidupan di pondok pesantren seharusnya menjadi wadah pembinaan karakter dan juga ilmu pengetahuan. Tempat di mana anak-anak seperti Bintang dapat tumbuh dan juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, apa yang terjadi pada Bintang justru menjadi cerminan kelam dari realitas yang jauh dari harapan. Bintang sendiri berasal dari Afdeling Kampung Anyar, Dusun Kendeng Lembu, Desa Karangharjo, Glenmore, Banyuwangi. Melalui sebuah chat, Bintang meminta dijemput pulang. "Sini jemput Bintang," tulis Bintang ini dalam sebuah chat WA yang ditujukan kepada keluarganya. Menurut Mia Nur Hasana, kakak kandung Bintang, adiknya telah beberapa kali meminta untuk pulang ke Banyuwangi, tempat asal mereka. Permintaan ini diduga kuat karena Bintang seringkali menjadi korban bullying oleh teman-teman dan juga sepupunya sendiri. Melalui pesan WA yang ia kirimkan kepada keluarganya, Bintang ini memohon untuk segera mungkin dijemput. Ia mengungkapkan ketakutannya tanpa menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kurang lebih isi chatnya tuh seperti ini. Tapi tak berselang lama Bintang ini mengabari lagi ke ibunya. Ia mengatakan untuk tidak jadi minta jemput dan tidak usah dijemput. Dan disitulah ternyata kabar terakhir dari Bintang sampai akhirnya. Pada tanggal 23 Februari tahun 2024, keluarga korban pun tiba-tiba dibuat terkejut menerima kabar bahwa Bintang telah wafat dan jenazah Bintang akan segera dipulangkan ke rumahnya di Banyuwangi. Setibanya di rumah, pihak keluarga pun histeris saat menerima jenazah Bintang yang akhirnya dipulangkan ke rumah. Pihak pesantren pun menjelaskan penyebab wafatnya Bintang. Tapi pihak keluarga pun tidak percaya dengan penjelasan awal dari pihak pesantren itu, yang mengatakan bahwa Bintang wafat karena terjatuh di kamar mandi. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan kejadian yang membuat Bintang harus wafat secara mendadak. Akhirnya pihak keluarga pun melaporkan kecurigaan ini ke pihak kepolisian. Tak menunggu waktu lama, akhirnya hasil olah TKP oleh Polres Kediri Kota pun menemukan adanya tindak pidana kekerasan yang mengarah pada penetapan 4 santri sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari pengakuan salah satu tersangka yaitu Fatah, diketahui bahwa alasan Bintang oleh seniornya adalah karena dianggap nakal, sering kesurupan dan juga mengamuk. Fatah juga bilang bahwa Bintang di pondok jarang mau sholat dan juga mandi. Namun pernyataan ini dibantah oleh keluarga yang menyatakan bahwa Bintang tidak pernah menunjukkan perilaku seperti itu ketika ia di rumah. Teriakan Bintang sepertinya adalah isyarat minta tolong dan ketakutan, dalam kondisi mentalnya yang rapuh dan merasa terpinggirkan. Nah, ternyata benar saja. Setelah kasus ini diperdalam, akhirnya para pelaku ini pun menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Diceritakan awalnya mereka ini merasa jengkel karena kesulitan memberikan nasihat kepada Bintang agar mau melaksanakan sholat berjamaah. Beberapa pelaku ini pun mengungkapkan bahwa Bintang baru saja sembuh dari sakit, sehingga beberapa hari tidak masuk sekolah dan tidak ikut melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ternyata mereka ini tinggal dalam satu kamar. Dan informasi tersebut awalnya diperoleh dari AK dan juga AF, yang merupakan sepupu dari Bintang sendiri. Awalnya mereka ini menegur Bintang dan saat ditanya mengapa tidak melaksanakan sholat, Bintang menjawab dengan jawaban yang tidak nyambung.
Kejadian peneguran ini bermula pada hari Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Lalu keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024, para pelaku mendapatkan informasi bahwa Bintang masih belum melaksanakan sholat berjamaah juga. Mereka pun kemudian meminta Bintang untuk melakukannya setelah mandi terlebih dahulu. Nah, Bintang ini langsung pergi ke kamar mandi. Namun ketika keluar dari kamar mandi, Bintang tanpa sengaja berada dalam keadaan tanpa busana. Dan salah satu pelaku mengetahui peristiwa tersebut. Akhirnya, korban dibawa ke kamar oleh salah satu pelaku. Kemudian mereka mencoba memberikan nasihat lagi kepada Bintang. Namun Bintang menjawab dengan jawaban yang tidak nyambung lagi. Bintang mengatakan akan melaksanakan sholat berjamaah, namun ternyata tidak melakukannya. Dan tiba-tiba matanya sempat melotot, sehingga pelaku akhirnya kesal. Lalu mereka memukul Bintang. Singkat cerita, pada hari Kamis malam, tepatnya tanggal 22 Februari, salah satu pelaku juga mencoba mengobati luka Bintang dan berencana membawanya ke rumah sakit. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Di keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024, pukul 03.00 WIB, pelaku AF yang merupakan sepupu korban melihat bahwa Bintang semakin pucat. Ia segera membawa korban ke rumah sakit Arga Husada Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Dan tak berselang lama, akhirnya Bintang dinyatakan meninggal dunia. Dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan, sepertinya banyak sekali kejanggalan dari pengakuan para pelaku ini, guys. Apa iya cuma gara-gara bisa menyebabkan Bintang sampai wafat? Mungkin gak sih kalau mereka melakukannya secara beramai-ramai dan terus-menerus? Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu yang masih mereka sembunyikan sampai saat ini. Gimana guys, pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Nah, ketika pengacaranya bertanya kepada mereka tentang bagaimana kejadian ini bisa terjadi dan sekarang bagaimana perasaan kalian, dikatakan mereka ini sangat menyesal dan juga merasa bersalah. Mereka pun sangat terpukul saat berbicara dengan pengacaranya itu. Mereka diam dan menunduk. Salah satu dari mereka bahkan kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya karena dialah yang memulai tindakan itu. Sebelumnya, Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengungkapkan bahwa keempat pelaku yang diamankan dalam kasus penganiayaan ini adalah NN, 18 tahun, siswa kelas 11 asal Sidoarjo, MA, 18 tahun, siswa kelas 12, warga Kabupaten Nganjuk, AF, 16 tahun, asal Denpasar, Bali, dan AK, 17 tahun, warga Surabaya. AKBP Bramastio mengatakan kami bekerja sama dengan Polresta Banyuwangi dan melakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi pada Minggu malam. Kami menangkap 4 orang dan menetapkan mereka sebagai tersangka serta melakukan penahanan. AKBP Bramastio juga menyebutkan bahwa motif para pelaku dalam melakukan hingga menyebabkan korban sampai wafat adalah kesalahpahaman. Pihak kepolisian pun masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap penyebab wafatnya santri muda yang berasal dari Afdeling, Kampung Anyar, Dusun Kedeng Lembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Kasus Bintang semestinya menjadi pembelajaran bagi orang-orang dewasa untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak di sekitar kita. Penting bagi kita untuk mendengarkan dan memperhatikan keluh kesah mereka untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Dan sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga pihak keluarga selalu diberikan ketabahan dan para pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Thanks for watching.